Baik, tanpa makan waktu yang berlama-lama dari saya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak untuk menjelaskan sedikit pandang tentang toleransi yang ada di Kudus, khususnya yang ada di Gunung Muria, dan nilai-nilai apa yang harus dimiliki oleh generasi milenial ini agar tetap menjaga toleransi, agar Indonesia itu menjadi damai, tentram, sejahtera. Monggo Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang mungkin. Terima kasih Mas Good. Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Raden Umar Said, ya, karena beliau bermukim di puncak Gunung Muria, maka beliau terkenal dengan nama Sunan Muria. Salah satu dari wali 9. Saya belum pernah menemukan Sunan Muria itu asal dari mana, tapi beliau datang ke sini membawa, ada yang mengatakan kerbau, ada yang mengatakan sapi. Sapi itu atau kerbau itu masih berjalan naik sampai ke suatu bukit yang sekarang ada masjid dan makamnya Sunan Muria. Ini. Nah, yang mengatakan sapi itu dibiarkan atau kerbau itu dibiarkan merumput di situ. Nah, akhirnya tanah yang dibuat untuk merumput kerbau itu sekarang menjadi tanah kesunanan, tanah Sunan Muria. Di mana di situ ada makam Sunan Muria, ada masjid Sunan Muria, dan dikelola oleh sebuah yayasan yang bernama Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria. Masyarakat sekitar sini itu bertanya, kok ada orang bawa sapi dibiarkan merumput di situ tidak disembelih? Berarti orang ini menghormati, menghargai agama saya. Nah, menghargai kelompok atau agama yang memuliakan sapi. Akhirnya mendekat. Sunan Muria juga apa namanya juga memang menghargai sebagai bentuk toleransi kepada masyarakat yang masih beragama non muslim tadi. Nah, ini hingga akhirnya tumbuh komunitas yang yang harmonis sampai sekarang. Nantinya mereka juga mengakui bahwa Sunan Muria adalah tokoh pemersatu yang sampai sekarang hidup. Ada di sebelah masjid itu juga ada keluarga yang Buddha, terutama kalau Hindu tidak ada. Yang ada itu Buddha, kemudian Kristen yang kalau Ahmadiyah sekitar 10 orang, Buddha sekitar tidak ada 50, Kristen juga tidak ada 20 itu hanya. Tapi masing-masing hidup berdampingan. Inilah suasana toleransi yang dibangun oleh beliau Raden Umar Said Sunan Muria. Ini toleransi. Jadi intinya itu tadi, pertama Sunan Muria itu tidak menyembelih sapi. Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap mungkin dahulu sesembahan mereka. Gitu. Monggo Mas dosen kalau mau. Oke. Terima kasih Bapak Yai, adik-adik. Oke, kita sharingnya nggak usah sepaneng ya. Sambil direkam boleh, sambil ditulis boleh. Nah, sekarang ber-20 harus punya unek-unek. Apa yang membedakan antara di lereng Gunung Muria ini dengan di Kudus? Pertama. Yang kedua, apa yang membedakan antara di lereng Gunung Muria ini dengan di tempat Anda? Nilai-nilai apa yang akan Anda bawa nanti setelah mendapatkan pencerahan dari beliaunya? Atau silahkan bertanya, jangan hanya diam. Ya. Karena ini kesempatan langka, maaf, walaupun kami satu desa, bahkan kami juga dulu bisa dikatakan serumah ya. Tapi kadang-kadang kita jarang sekali bertemu, dan ini momen langka. Anda bisa bertemu beliau adalah momen langka. Silahkan. Pencetus Gus Jigang pertama kali di Kudus di tahun 2008 kalau nggak salah, saya membacain skripnya itu, salah satu tokohnya adalah juga beliau. Kebetulan. Pencetus ya. Betul kebetulan. Ya. Beliau adalah sekarang yang memegang tabuk pimpinan yang ada di makam Sunan Muria. Ya. Jadi tidak mungkin beliau mengenalkan sendiri ya. Mengenai Sunan Muria saya lanjutkan. Beliau mungkin dalam hati ada pertanyaan, tapi seperti yang dikatakan Mas dosen tadi, penjenengan diberi kesempatan untuk bertanya, namun mungkin karena belum kenal saya, tidak rawani takon, tidak berani bertanya. Sunan Muria tadi sudah saya katakan, beliau sangat visioner, visinya sangat jauh. Jadi ini tadi yang sudah disampaikan oleh beliau Mas ini. Sunan Muria itu banyak memberi pesan-pesan ya, pesan-pesan moral, bahkan pesan-pesan sosial, pesan kesehatan. Salah satu beliau itu menganjurkan kepada anak cucunya, keluarganya, setiap yang hamil itu disuruh mengkonsumsi parijoro, yang buah yang khusus ada di sini itu parijoro. Nah,
apa namanya argumennya, siapa yang hamil dan mau mengkonsumsi parijoto, kalau punya anak perempuan cewek nanti bisa cantik, kalau cowok bisa ganteng aja. Ya, cakep. Pada tahun 2014 saya tergabung dalam tim penyusunan buku sejarah Sunan Muria. Saya ditugasi untuk menggali apa namanya potensi kearifan lokal. Ya, saya cari. Ya, salah satunya atau beberapa saya mendapatkan tulisan itu parijoto itu sudah diteliti oleh dokter, ditemukan bahwa parijoto mengandung zat-zat yang sangat menguntungkan bagi perkembangan janin. Nah, ini makanya depan tadi sudah saya katakan, visinya Sunan Muria sudah sangat jauh. Kalau sekarang ya lewat penelitian itu dan masih masih di riset, masih relevan di masyarakat. Satu tadi ada daun kelor, saya juga mendapatkan daun kelor itu sangat bagus untuk mengontrol kolesterol. Daun dadap untuk kesehatan darah, ada daun mengkudu dan sebagainya untuk iritasi dan sebagainya. Ini beliau sudah memberi pesan, untuk kesehatan. Beliau itu punya beberapa pesan diantaranya kepada kaumnya itu, jangan pagari rumahmu dengan tembok, tapi pagarilah rumahmu dengan mangkok. Pesan yang singkat, yang simpel, tapi maknanya sangat luas. Menjadi orang jangan suka menutup diri. Rumahnya tidak pernah dibuka pintunya. Ya, pagarnya jauh habis pekarangan kan pagar rangkap 2, tidak ada orang bisa masuk. Itu jangan. Ya, cukup aman, akan menjadi aman. Tadi sambungannya. Rumah penduduk atau kami menjadi aman manakala mau memagari rumahnya dengan mangkok, memperbanyak sedekah. Ini punya kue sederhana ini udah dibagikan ke tetangga, punya pisang bagikan ke tetangga. Nah, yang ramah dengan tetangga dan mau bersedekah kepada tetangga, ini saya hidup kita tuh aman dan nyaman. Ini pagari rumahmu dan jangan pagari rumahmu dengan tembok, tapi pagarilah rumahmu dengan mangkok. Satu. Nah, kemudian ada istilah topong ngeli. Ini topong ngeli itu menghanyutkan diri, bukan keli. Kalau keli itu hanyut bisa mati, tapi kalau menghanyutkan itu menikmati, mengalir kan. Nah, ini masyarakat kemauannya kita Sunan Muria mengikuti. Contohnya begini, waktu itu orang-orang sekitar ya masih animisme terutama ya, kalau bahkan mungkin penjenengan yang sekarang masih Hindu, mungkin penjenengan yang masih Buddha, atau mungkin yang ini semua diselami oleh beliau, oleh yang suka dengan ajaran Sunan Muria, tentunya akan mengikuti dengan sendirinya, tidak dipaksakan ya, tidak tidak konfrontatif ya, tidak radikal menyerang itu enggak, tapi kita membangun simpati diri sehingga masyarakat mengikuti. Ini istilah topong ngeli itu. Pernah nggak kawan-kawan semua ngebayangin di 473 tahun yang lalu, menurut hitungan inskrip yang ada di Masjid Makam Sunan Kudus, itu kan kota Kudus berdiri 473 tahun yang lalu. Di tahun itu, di zaman itu yang tadi Gayung bersambut dengan ceritanya Bapak Yai, bahwa Sunan Muria sambil menggembala, ada yang mengatakan sapi, ada yang mengatakan kerbau, tapi mungkin beberapa keyakinan sapi ya. Dari Kudus misalnya, ataupun dari area sini, itu kira-kira masih hutan belantara enggak? Masih. Ya kan? Tapi dia punya keyakinan tinggi, keinginan yang kuat, sehingga dia tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri bahwa suatu saat, walaupun beliaunya sudah sare di atas, masih bisa menghidupi ribuan orang setiap minggu. Bahkan setiap hari. Orang sini bisa menikmati semuanya, itu kan karena ada beliau di sini, yang pertama. Sekarang yang kedua, Anda baru datang dari Papua, Anda baru datang dari Aceh, Anda baru datang dari Manado, dan lain sebagainya. Pakai apa Anda sampai sini? Pesawat. Kira-kira dibanding dengan beliaunya dulu, lebih nyaman mana perjalanan kalian? Nah, sekarang, pertanyaan, tolong sekarang sambil kita refleksi dan inspirasi. Pejamkan mata sebentar. Ceret.
Sekarang tanyakan pada diri Anda sendiri, sudahkah saya punya semangat seperti yang diceritakan oleh Bapak Kiai Mastur tadi terkait dengan perjuangan Sunan Muria dan Sunan Kudus? Di rumah sana, orang tua kalian itu menunggu kalian mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dari Kudus, terutama dari Muria. Oke, kalau memang belum, sekarang janjilah terhadap dirimu sendiri dalam hati tidak perlu didengarkan oleh orang lain kecuali diri kamu dan Allah bagi yang muslim dan mungkin Tuhan kalian masing-masing, bahwa kalian mulai saat ini berjanji untuk akan lebih baik dan visioner lagi. Yang kedua sekarang, di zaman itu belum ada teknologi, belum ada Google, belum ada internet, Sunan Muria sudah memikirkan tentang kesehatan anak cucunya dan bahkan masyarakat secara umum. Terutama kaitannya dengan cakep dan cantik. Cakep dan cantik di sini tidak hanya sekedar fisik, tapi cakep dari perilaku, nyambung dengan gus ataupun kebagusan. Cantik dari perilaku. Sekarang banyak orang glowing, sekarang banyak sekali produk-produk yang bisa membuat Anda dalam 1 jam itu bisa berubah jadi glowing. Tapi kalau glowingnya hati, jernihnya hati, kalau kita tidak mau mencari tokoh-tokoh inspirasi seperti ini, kita nggak mau belajar, maka kita akan hanyut. Kalau hanyutnya seperti ajarannya Sunan Muria, yaitu Topongeli, itu bagus. Tapi kalau hanyutnya Anda hanya ikut arus yang tidak jelas kemana arahnya, itu yang bermasalah. Ya, nyambung, kesehatan. Ya. Kesehatan mulai dari janin sudah dipikirkan oleh beliau. Dan sekarang setelah diriset ternyata mengandung yang setahu saya yang saat ini sedang diriset oleh istri dan beberapa teman-teman profesor dan dokter oleh teman-teman saya, teman-teman istri saya, itu adalah kandungan yang tertinggi adalah terdapat asam linoleat dan asam folat. Coba searching fungsinya apa itu untuk janin. Ya, itu dari baru Parijoto. Belum tadi ada daun kelor, ada dadap, ada apa Pak? Oh, yang satu? Mengkudu. Mengkudu. Ya. Coba dicek ya. Itu visionernya. Yang kedua tadi kaitannya dengan pager mangkok. Adik-adik, Anda tahu sendiri ya. Kalau berbicara tentang pager mangkok, ya, berbicara tentang Topongeli, mulai dari bapaknya beliau, ibunya beliau, dan bahkan mbah-mbahnya beliau, sampai kakaknya beliau, sampai yang sebagai orang tua saya, itu benar-benar melakukan itu. Ya. Mungkin kalau misalnya Bapak saya dan Pak Yai Mastur ini itu tujuannya untuk hanya gebiaring dunia atau gemerlapnya dunia, mungkin tidak hanya seperti ini gitu Pak. Maaf, nggak mungkin beliau akan menceritakan sendiri, tapi saya mengamati sebagai periset kualitatif, ya, saya hidup mukim di sini dan lain sebagainya. Bapak saya sampai dengan dipanggil oleh Allah, bahkan rumahnya itu dipakai untuk pesantren. Dia nggak pernah memikir dunia. Beliau cukup hidup di warung, dan saya sendiri nggak bisa membalas kebaikan beliau. Itu pager mangkoknya beliau, dan beliau tidak pernah yang namanya menyimpan duit. Apapun makanannya, apapun yang didapat langsung diberikan. Ya. Terus Topongeli, dia hanya mengikuti ketika ada hari esok, pasti ada rezeki. Ya. Maka dari itu nilai-nilai ini harapannya nanti bisa Anda bawa ke tempat Anda, bisa menyejukkan lingkungan Anda. Ada konsep hidup dari terutama Mbah Sunan Kudus, konsep hidup tentunya karena bagian sejarah juga Sunan Muria itu iparnya Sunan Kudus, dan satu perjuangan ini punya konsep Gus Jigang. Ya, bagus akhlaknya, ngaji, belajar. Seperti penjenengan ngaji, belajar, ya. Bukan yang Islam toh, yang non Muslim belajar kan? Ya, ngaji. Hanya saja kalau biasa spesifik kalau ngaji itu memang ngaji agama Islam terutama kan gitu. Gang, pinter dagang. Nah, pinter dagang. Ini konsep hidup terutama Mbah Sunan Kudus dan Sunan Muria. Gus, seperti yang dipaparkan oleh beliau tadi, kamu ini adalah harapan, ya, apa yang didambakan oleh Bapak Ibu panjenengan di mana saja, menjadi orang yang bagus. Menjadi orang yang bagus. Kenapa? Jadi Anda yang Katolik juga berhak dan harus menjadi orang yang bagus, ya kan? Mungkin ada yang Hindu dan yang non-Muslim. Jadi tidak jigang, sholat ngasih dagang. Nah, repot nanti yang tidak Muslim. Yang teman-teman yang non-Muslim, ya kan? Ya, jadi harapan tadi ngendikane Mas Gud, Bapak Ibu panjenengan ini mendambakan nanti sepulang dari
kudus, sampai ke rumah menjadi orang yang bagus. Akhlaknya, Bagus perilakunya, bagus nasibnya. Amin. Iya kan? Kamu harus punya konsep ini. Jadi ya apik. Gus bagus. Kalau tadi Mas Gus ini ya, silahkan Gus glowing. Ya, tapi dalamnya juga harus bagus. Ini konsep hidup Mbah Sunan Kudus. Ya, UMK, Universitas Muria Kudus. Dua beliau ini. Universitas Muria dan Kudus. Walinya Muria dan Kudus punya konsep hidup bagus akhlaknya. Dan tentunya nanti juga di doanya juga bagus nasibnya. Iya kan? Nah ini ya nanti. Oke, baik adik-adik semua, terima kasih. Kita kasih aplaus walaupun di rumah. Demikianlah kaitannya dengan inspirasi satu. Sangat banyak sekali, sangat luas sekali ilmu-ilmu yang diberikan. Nanti kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa lewat chat, bisa lewat dikumpulin, nanti juga akan menjadi bunga rumpai ya, pertanyaan-pertanyaan itu nanti jadi PR untuk kita bersama, untuk kita kaji bersama lebih dalam. Untuk sesi ini saya kira cukup, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Dari saya selaku moderator mohon maaf. Oh ya, absensinya sebagai tamu undangan ya, sudah lengkap 39, lengkap semua ya, karena daerahnya masing-masing, biar untuk kenang-kenangan kami ya yang ada di sini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.